Kelangkaan merupakan sebuah kondisi di mana sumber daya alam yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan terus-menerus ada. Hari ke hari kebutuhan manusia semakin bertambah, banyak baik jumlah, mutu, dan coraknya. Pertambahannya itu tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, akan ada sebagian orang yang tidak mendapatkan alat pemuas kebutuhan yang diinginkan. Entah kenapa tidak mampu mengeluarkan pengorbanan yang disyaratkan atau biaya tidak terjangkau karena barang sudah habis. Kondisi di atas dapat disebut dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan dapat diartikan situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang tidak ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan tetap memelihara. Secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, dan hutan wisata alam. Sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ini dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, dan taman safari. Deplisi berasal dari kata depletion, yang suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Deplisi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Dengan kata lain, deplisi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Sedangkan konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Persediaan atau cadangan adalah sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan bernilai ekonomis. Sumber daya alam bisa disebut cadangan jika sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah terukur dalam satu satuan seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Hubungan konservasi dan investasi sumber daya alam kita banyak dieksploitasi, kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang murah tanpa menghitung biaya kerusakan alam yang akan diakibatkan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan banyak dampak negatif pada jangka panjang. Sehingga kita perlu melakukan konservasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak sebagai bentuk investasi jangka panjang. Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan dapat terjadi jika sumber daya yang ada terbatas, sedangkan kebutuhan jumlahnya tidak terbatas. Kelangkaan dapat terjadi pada sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, hutan, dan sebagainya. Selain itu, kelangkaan juga terjadi di sumber daya manusia, di mana kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada masih rendah, sehingga barang yang dihasilkannya pun masih rendah pula. Batasan sumber daya modal dibuktikan dengan alat-alat yang digunakan dalam produksi masih menggunakan mesin-mesin berteknologi rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan dalam proses produksi barang. Selain itu, sumber daya kewirausahaan merupakan sumber daya yang mampu mengombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan masih sedikit jumlahnya. Cara mengukur kelangkaan yaitu melihat dari segi biaya produksi dan harga barang. Semakin meningkat biaya produksi dan harga barang, maka barang tersebut semakin langka. Contohnya, saat terjadi kelangkaan bensin dan minyak tanah. Hal tersebut menyebabkan
harga bensin dan minyak tanah naik, sehingga membuat Yang pertama ialah krisis air bersih saat kekeringan. Kekeringan ini ditandai dengan mengeringnya air sumur milik warga. Namun bukan sebab itu saja. Terkadang ada kendala teknis yakni bocornya pipa PDAM. Pada tahun 2019, BMKG memasukkan 15 kecamatan di Jakarta dalam kategori awas kekeringan. Kemudian kedua yakni krisis lahan pemukiman. Perkembangan Jakarta sebagai ibu kota membuat sebagian besar masyarakat bertransmigrasi untuk mengadu nasib di sana. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat tiap tahunnya dan bisa dikatakan overload. Sehingga kebutuhan akan lahan pemukiman tidak sebanding dengan luas lahan kosong di sana. Ditambah juga harga tanah yang sangat mahal. Tercatat pernah mencapai 7,9 juta per meter persegi. Kemudian yang ketiga yakni krisis ruang terbuka hijau. Kepadatan yang tinggi juga menyebabkan kurangnya lahan terbuka hijau. Dalam catatan Walhi, lahan terbuka di Jakarta tidak cukup untuk menggerus polusi udara karena luasnya hanya 9,9% dari yang seharusnya 30% luas ruang terbuka hijau. Kemudian nomor 4 yakni krisis udara bersih. Polusi udara di Jakarta telah menghabiskan dana sebesar 21,7 triliun atau setara 26% dari APBD Jakarta tahun 2020. Meskipun polusi dari kendaraan berkurang akibat PSBB yang dilakukan pemerintah pada saat ini, namun polusi dari bahan bakar batu bara masih tetap tinggi. Bahan bakar ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik dalam mengelola produksinya.